Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, nikmat kesehatan. Teman-teman semua sehat? Alhamdulillah. Dan nikmat kesempatan untuk selalu belajar, menghafal Al-Quran, dan diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang-orang pilihan Allah. Salam dan sholawat kita tujukan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qamar ayat 17 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguhnya Allah telah memudahkan Al-Quran itu bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Sampai 4 kali Allah mengulang ayat itu di surat yang sama, surat Al-Qamar. Ustazah akan menyampaikan bagaimana cara kita untuk memulai menghafal Al-Quran. Yang pertama, niat ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Niat ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua, yakin bahwa proyek menghafal Al-Quran ini adalah proyek yang paling penting dalam hidup kita. Proyek ini proyek dunia akhirat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Karena tidak semua orang Islam itu diberikan proyek untuk menghafal Al-Quran. Hanya kalian, orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah yang diizinkan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Proyek ini tentu tidak akan mengurangi waktu kalian. Allah akan memberikan berkah waktu buat kita, buat kalian semua. Waktunya sama 24 jam, tapi berkahnya semakin kalian banyak membaca Al-Quran, semakin kalian banyak menghafal Al-Quran, maukah waktunya akan semakin longgar, akan semakin dimudahkan semua pekerjaan yang lain. Misalnya saja kalian belajar menyiapkan ujian, maka kalian akan menyisihkan waktu untuk belajar. Nah, itu ambil sedikit sebagian waktu belajar untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, mendengar murotal. Cara kita untuk bisa menghafal Al-Quran di masa pandemi ini, karena kalian tidak didampingi oleh ustadz-ustadzah, jadi mau tidak mau menghafal sendiri di rumah. Caranya dengan mendengarkan murotal. Setiap hari didengarkan. Misalnya satu surat yang akan dihafal itu didengarkan berulang-ulang. Insya Allah itu akan lebih memudahkan kalian dalam menghafal Al-Quran. Untuk selanjutnya, menghafal dengan cara memadukan antara tilawah dan tahfidz. Ada target tilawah bagi orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Misalnya, juz yang akan dihafal itu dibaca berulang kali. Saya 1 bulan atau 2 bulan membaca juz itu saja. Misal juz 29 atau juz 30 atau juz 28 dibaca berulang kali dalam waktu 1 bulan atau 1 atau 2 bulan. Maka itu juga akan memudahkan kalian dalam menghafal Al-Quran. Ada target tilawah, misalnya
Kalau standar itu 2 lembar target kita untuk bisa tilawah setiap hari. Nah, kita ditambahi, misalnya kalau lebih bagus lagi bisa 10 halaman atau setengah juz setiap hari, maka itu akan lebih memudahkan lagi kalian dalam menghafal Al-Quran. Ustazah mengingatkan lagi tentang keutamaan para penghafal Al-Quran. Yang pertama, menghafal Al-Quran itu merupakan keutamaan robbani yang datang dari Allah. Keutamaan diberikan pada orang-orang pilihan Allah. Kemudian yang kedua, seorang hafidz Quran itu orang yang mendapat penghargaan khusus dari Nabi. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di dunia. Dan kalian, orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu menjadi keluarga Allah. Kemudian yang ketiga, menghafal Al-Quran itu merupakan ciri orang yang diberi ilmu. Betapa banyak orang-orang yang dia hafidz Quran, hafidz-hafidzoh, dia juga bagus, pandai dalam akademik, pelajaran ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial. Kemampuan otak para penghafal Al-Quran itu menjadi lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Yang keempat, menghormati hafidz Quran berarti mengagungkan Allah. Hafidz Quran itu mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Para malaikat juga menyebut-nyebut orang-orang yang menghafal Al-Quran, hafidz Quran itu pada penduduk langit. Begitupun ketika Allah mencintai seorang hafidz Quran, malaikat mencintai seorang hafidz Quran, maka penduduk bumi pun akan mencintai para hafidz Quran juga. Selanjutnya, Al-Quran menjanjikan kebaikan, berkah, dan kenikmatan bagi penghafalnya. Yang terakhir, orang-orang yang hafal Quran lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Nah, kalian terutama buat anak putra nanti akan terjun ke masyarakat menjadi imam sholat. Kalau kalian menghafal Al-Quran, kalian punya modal hafalan, maka tidak akan canggung, tidak akan takut, minder untuk ketika ditunjuk untuk menjadi imam baik di masjid maupun di rumah. Karena ini kondisinya pandemi, itu bisa menjadi imam di rumah, imam untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk adik-adiknya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan itu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.